ulama, para asatidz, para sesepuh. Demikian acara inti Multaqa Ulama dan Tokoh Jawa Tengah tahun 1445 Hijriah. Kepada Ustaz Maksum kami sampaikan jazakallahu khairan katsira. Memasuki acara selanjutnya, acara keempat adalah sesi ramah tamah dan tanya jawab yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh beliau Al-Ustaz Kiai Haji Ainul Yakin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ba'd. Para alim, para asatidz, para tokoh yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di majelis Multaqa ini. Jadi saya itu punya angen-angen. Jadi kita ini kalau bahasanya perjuangan ini kan memang tidak boleh berhenti ya. Tidak boleh berhenti, kita harus bersama-sama memahamkan umat. Nah, saya itu begitu kemarin datang, saya sampai di sini itu jam 9 pagi Sabtu. Kemudian silaturahmi ke Ustadz Susianto pada asar ya. Kemudian sebelum pada duhur ke Ustadz Junianto ya, Ustadz Juni ya. Alhamdulillah dia beliau ini luar biasa. Nampaknya perlu ada semacam apa istilahnya, kita follow up ya, atau angan-angan saya itu tindak lanjut supaya perjuangan ini semakin hari semakin meningkatkan kualitas pemahaman umat. Nah, saya akan nginep di panjenenganipun Ustaz Azhari di Aswada, nginep di Aswada, kemudian lihat jadi ingat perjuangan Pangeran Diponegoro itu. Jadi nampaknya mudah-mudahan nanti di setiap daerah masing-masing, kami di Semarang juga begitu. Di samping kita nanti bertemu, insya Allah kita bertemu lagi nanti 1 bulan lagi di tempat yang lain ya. Kemudian ada semacam majelis, itu harapan saya, majelis yang tempat kita berkumpul kemudian untuk menyamakan dan langkah dan gerak memahamkan umat. Jadi harapan kami nanti di tempat di samping di Masjid Al-Abror ini mungkin juga bisa di tempat Masjid Aswada, kemudian nanti keliling di tempat yang lain. Tapi tampaknya kita harus sering bertemu para alim untuk lebih khusus, jadi lebih khusus, membahas lebih detail, bisa ngaji kitab atau apa. Nah, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sulaiman, nah itu yaitu bagaimana memahamkan umat tentang sesuatu yang salah dan kemudian memahamkan sesuatu yang benar. Jadi kita itu kan kayak membangun kesadaran umat di tengah-tengah yang sudah cukup lama, kurang lebih 100 tahun ya. Jadi kaum muslimin tidak punya payung dengan lenyapnya yaitu kekhilafan Islam di tahun 1924 itu, tepatnya di 3 Maret 1924 itu, sampai ke sekarang sudah tidak terasa 100 tahun. Maka perlu ada yaitu memahamkan umat institusi seperti apa sebetulnya khilafah itu ya, karena itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Secara fikih juga tercantum di dalam kitab fikih, secara dalil juga Rasul sampaikan bahwa akan muncul kembali ya, ketika Rasul mengatakan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, kemudian akan muncul khilafah di atas manhaj kenabian. Nah, maka kita
mempersiapkan umat, memahamkan umat apa itu khilafah, agar kalau saatnya sudah datang Allah turunkan pertolongannya, umat niku siap, mboten kaget. Nah niku kula kados kagungan angen-angen gitu. Monggo para kiai, para alim niki enten wekdal gangsal melas kali 2 menit ngantos setengah 12 nggih persiapan. Kalau wonten ingkang badhe usul napa-napa niki ramah tamah nggih, istilahnya ngudur rasa bebas nih. Niki 78 tahun merdeka kok rasanya belum merdeka. Tadi bukan milik kita ya, kekuasaan ekonomi seperti tadi yang digambarkan. Nah, belum kondisi pendidikan kita ya, kondisi ulama juga yang peran besar memerdekakan negeri ini cenderung dikriminalisasi. Nah itu jadi monggo kalau enten usulan nonton nggih. Nah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking pundi ngaten nggih? Saya Ibnu Fatah dari Klaten, Pak. Klaten. Oh nggih. Kau dulu nginep teng Masjid Syuhada. Ustadz, saya bertanya mengenai boleh katakan tambang yang ada di Indonesia. Jadi padahal Undang-Undang Dasar sudah jelas nyata bahwa kekayaan alam dimiliki atau dikelola oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat bersama. Akan tetapi kenyataannya tambang-tambang itu dikuasai oleh asing, Ustadz. Banyak boleh katakan tambang emas Freeport, juga Newmont yang ada di Lombok, juga tambang-tambang yang lainnya, itu sepertinya kok yang menyalahi undang-undang itu malah justru orang atas kelihatannya. Jelas sekali itu, padahal undang-undang yang dasar ada itu ya, tapi kelihatannya. Dan saya itu punya pikiran, kalau dulu itu penjajah datang ke Indonesia itu bawa bedil, bawa meriam, bawa pesawat tempur, tapi kalau kesini sekarang kelihatannya penjajah itu enak-enak saja, yang penting biasa menguasai tambang di Indonesia, nggak perlu bawa bedil, bawa tentara, Pak. Kenyataannya begitu. Seperti di tempat saya itu ada, Pak, ini kebetulan alhamdulillah minumannya Li Mineral. Kalau di tempat saya itu Aqua, Pak, terbesar di dunia. Di tempat saya itu ada pabrik Aqua di Klaten, itu airnya melimpah menurut air saya itu. Bahkan ada beberapa RT itu kalau di rumahnya itu dikeduk 1 jengkal aja keluar airnya, Pak, di tempat saya itu. Jadi sepertinya ini pemikiran saya saja, kok tambang-tambang dikuasai oleh asing, caranya gimana gitu loh, kok bisa gitu. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain ada lagi? Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Suwitno dari Cilacap, Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Menjelang tahun 2024 kaum muslimin itu rupanya masih terpecah belah mengenai bagaimana mengembalikan izul Islam, kemuliaan Islam. Mereka ada yang masih percaya dengan demokrasi itu, dan juga lumayan alhamdulillah juga tentang khilafah sepertinya sudah mulai terbuka wawasannya itu tadi. Pertanyaan kami, ini adalah dua fikroh, dua torikoh yang berbeda. Yang satu melalui parlemen, itu sistem, yang kita itu adalah di luar sistem gitu tadi. Kita yakini bahwasanya yang di luar sistem itu sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah
itu adalah melalui jalan umat gitu. Lah, sementara pemikiran yang masih bergelanjut barangkali di pemikiran umat Islam umumnya itu kepriwe mengko angger Anies orang menang begitu. Engko lebih maning gitu. Lah, ini pemikiran saya atau sekedar mungkin perasaan atau betul atau salah gitu. Ketika kita hitung perjuangan Islam melalui jalan umat, itu adalah bentuk tawakal kita kepada Allah yang telah diteladankan oleh Rasulullah baginda Muhammad SAW yang sudah dicontohkan atau sudah dibukukan bahkan hasil ijtihadnya ulama yang kita sudah tahu bersama, yaitu Syekh Taqiyuddin Nabhani, yaitu melalui 3 fase perjuangan itu tadi. Nah, itu merupakan bentuk tawakal kita sebagai orang Islam. Bagaimana sikap kita terhadap tawakal itu, gitu tadi. Yang namanya tawakal itu hasilnya mau baik mau buruk itu ya berarti berserah diri kepada Allah, gitu tadi. Itu bagaimana, mohon apabila itu benar mohon dikuatkan di forum ini, apabila mungkin salah kami mohon dibetulkan. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi. Bukan? Oh iya. Manusia. Demokrasi itu yang banyak yang menang. Kebijakan yang banyak dipaksakan untuk dilaksanakan oleh umat. Padahal dalam Al-Quran ada surat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun, yang artinya jika engkau mengikuti trek mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah. Mereka hanya bersangka-sangka dan mereka hanya menduga-duga belaka. Pertanyaannya, bagaimanakah orang yang menyeru demokrasi di hadapan Allah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, Masya Allah. Ini ungkapan-ungkapan yang luar biasa ya. Jadi para alim yang dirahmati Allah, di sini maka pentingnya kita istilahnya ngaji ya. Tapi saya yakin para alim sudah ngaji semua kan, ngaji ini. Tapi yang dimaksud ngaji di sini adalah yang belum panjenengan ngaji. Saya itu punya majelis banyak. Alhamdulillah, ada majelis kajian kitab Ihya, ada Minhajul Abidin, ada Nasolibat, ada tafsir. Tapi saya kemudian berpikir nggak cukup, ternyata hanya ngaji-ngaji yang demikian, tapi perlu ngaji yang lebih terstruktur, kemudian membawa efek kepada perubahan yang meskipun pelan tetapi pasti arahnya. Nah, itu. Maka di pondok kami berkumpul beberapa ulama. Jadi ngaji kitab yaitu At-Thariqatus Syar'iyyatu li Istinafil Hayatil Islamiyah.
Nah, ini kitab ditulis oleh Muhammad Hussein Abdullah tentang metode syar'i untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi memang kitab ini membahas tentang masalah bagaimana jalan yang harus kita tempuh sehingga al-hayatul islamiyah itu kembali terwujud. Kehidupan Islam itu kembali terwujud di tengah masyarakat. Karena dulu pernah ada, yaitu dengan tegaknya seluruh hukum Allah di muka bumi, bahkan negeri kita menjadi bagian dari kehidupan Islam itu, ya, menjadi bagian. Terbukti dari mana? Sultan-sultan yang ada di Nusantara ini gelarnya berasal dari Syarif Makkah, ya, dari Syarif Makkah. Bahkan perjuangan di Diponegoro, kalau kita lihat ketika berkumpul di Gua Selarong, kita bisa lihat tokoh-tokoh di sana yang berkumpul adalah tokoh dari seluruh penjuru dunia, kalau kita lihat. Bahkan dari pakaiannya, kalau istilah Ustadz Junianto kemarin itu lihat di Diponegoro itu radikal banget itu, ya. Itu beliau bilang begitu, kemarin itu nyampaikan radikal banget. Nah, kenapa? Pakaiannya jubah gitu, karena udeng-udeng jubah. Dan struktur kepangkatan dalam yaitu pasukan Diponegoro tidak mengikuti struktur kepangkatan Belanda. Yang ada jenderal kapten dekok, ada kapten opo wae jenenge, ya, tidak ada. Tapi struktur kepangkatan dalam tentaranya Pangeran Diponegoro itu mengikuti Utsmani, sehingga ada alibasa, ada pasa, ya, sehingga mereka tidak tahu sebetulnya jenderalnya berapa, ya, panglimanya berapa, kaptennya berapa, tidak tahu. Nah, itu ternyata membuat Belanda, ya, kalang kabut menghadapi. Dalam 5 tahun perang sudah menghabiskan anggaran yang besar, ya, bangkrut pemerintah Belanda. Rohnya apa? Kalau kita lihat, karena tidak bisa terlepas, yaitu dengan yakni kekhilafan Utsmani, ya, pada saat itu. Nah, maka kita perlu, para alim, sebetulnya metode dakwah yang kita tempuh untuk mengembalikan kehidupan Islam yang dulu pernah ada, yang telah hilang itu seperti apa. Nah, maka inilah, karena kita itu adalah para ulama yang sudah biasa dengan kitab-kitab, yang ngaji kitab, ya, nampaknya kita memang perlu ngaji kitab. Nah, nanti di masing-masing tempat. Jadi seperti ini, ya, tadi itu kitabnya kitab yang tidak biasa dikaji, yang sudah biasa mengaji. Maksudnya adalah untuk membawa perubahan. Jadi bagaimana kita memahami thariqah yang syar'i sehingga bisa mengembalikan kehidupan Islam. Nah, itu, nah, nanti di situ diskusi. Nah, termasuk membahas tentang masalah nanti demokrasi itu apa menjadi thariqah. Nah, itu, ya. Apakah demokrasi itu jadi thariqah? Nah, maka kalau kita lihat demokrasi itu dari mana berasal, ya. Demokrasi itu apa tadi itu? Salahnya di mana? Kalau meyakini demokrasi sebagai sebuah keyakinan, nanti hukumnya seperti apa? Tapi kita lebih kepada bagaimana orang yang tadi belum paham menjadi paham, yang kalau sudah paham kemudian menjadi bergerak, ya, sehingga seraya menyongsong datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu, ya, tadi kalau ditanyakan bagaimana tambang-tambang yang ada ini sekarang dikuasai asing, yang tinggal tarik tambang saja, ya. Oh, lombanya tarik tambang, ya, biar tambangnya itu bisa kita tarik, gitu, ya. Sehingga menjadi milik kita. Itu karena sistem mereka itu menjajah. Sekarang Belanda meninggalkan negeri kita secara fisik, tapi menanamkan sistemnya di negeri ini, yaitu apa? Undang-undang. Jadi mereka itu menjajah kita sudah tidak pakai senjata lagi, tapi pakai undang-undang. Maka dirubahlah pasal-pasal itu, termasuk pasal tentang pengelolaan SDA, sumber daya alam. Pakai apa dia? Namanya juga kapitalis, pakainya duit, karena yang dipikir di benaknya duit.
ra'sumaliyah. Nah, orang kita suka duit, betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Siapa yang enggak suka duit? Nah, jadi memang menghadapi kapitalis ini, para alim, itu tidak mudah, harus kita akui. Tidak mudah. Kenapa? Karena kapitalisme itu sesuai dengan hawa nafsu manusia. Cocok nggak kalau hawa nafsu? Cocok nggak? Cocok mau cocok? Cocok. Gitu. Maka ketika Rasul menyampaikan, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Setelah perang Badar, Rasulullah pulang. Beliau bersabda, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Kaget para sahabat kan, wama jihadul akbar. Ya Rasulullah, apa jihad besar itu? Padahal ini toh nyawa kok jihad kecil ya. Rasul menyampaikan, jihadul akbar jihadul nafs. Jihad akbar itu jihad melawan nafsu. Para ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini. Sebagian mengatakan dhaif. Hadis ini dhaif, lemah, nggak bisa menjadi dasar. Ya. Tapi sebagian lagi hadis ini harus dipahami sesuai dengan firman Allah. Tidak boleh bertentangan. Ya, bagaimana firman Allah Ta'ala sampaikan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah wajibkan kalian berperang. Tapi manusia suka perang? Tidak. Begitu ada perintah jihad, banyak ngeper, ya enggak? Ayo, perintah jihad banyak ngeper enggak? Kita buktikan di dalam perjalanan Islam, kekhilafan Islam di masa Rasulullah SAW saja. Sekarang yang coba kita buka sejarah perang Tabuk. Perang Tabuk disebut Jayhusul Usrah. Rasulullah mengumumkan 1 bulan sebelum perang, kita akan melawan Romawi. Romawi itu kalau sekarang Amerika, negara superpower nomor 1. Kemana kita berangkat? Ke Tabuk. Satu-satunya perang yang diumumkan secara terbuka, sasarannya itu adalah perang Tabuk. Rasulullah biasanya menyembunyikan kemana arah perang. Diumumkan 1 bulan sebelumnya, ketika kondisi Madinah itu sedang paceklik, karena yang dikatakan Jaysul Usrah, pasukan yang sangat sulit. Semua orang membiayai sendiri. Coba lihat orang-orang munafik, ada yang berangkat, tidak ada satupun orang munafik yang berangkat, ngeper semua. Ngeper itu orang munafik. Karena apa? Jihad itu berat. Nah, nafsu manusia tidak mau berangkat jihad. Maka sekarang ini ya, kita memerangi nafsu apa? Suka duit. Kiai itu ada yang dihormati, ada yang dihargai. Ya, wani piro. Nah, jenengan nuwun sewu, kula panjenengan mungkin boten diuji kali Allah ingkang berat-berat. Umpami ditawari 100 juta ngoten kinten terus nggih. Tolak Ustaz. 1 miliar? Mikir-mikir Ustaz. Mikir-mikir. Tolak Ustaz. 30 miliar? 1,5 triliun. Jangan bisa nolak? Ayo, 1,5 triliun dengan 1,5 triliun bisa nolak? Gimana? Nah itu sekarang. Jadi melawan kapitalis ini ya, karenanya menjadi penting. Ilmu apa? Ilmunya Imam Ghazali menjadi penting. Memandang dunia itu seperti apa? Kenapa orang ini demokrasi loh? Masyarakat kita kaum muslimin ini masih apa-apa sing penting tahan duit, aku gak usah milih. Serangan Fajar, kira-kira gimana serangan Fajar? Runtuh enggak? Runtuh.
Nah, ini tugas kita para alim, yaitu bahwa kita harus meniti jalan dakwah Rasul, sabar. Wis gak apa-apa dosa sithik-sithik, sing penting aku untuk duit bubrah. Tidak akan turun pertolongan Allah. Nah, maka di sini pentingnya kita ngaji, ya. Yang sudah biasa ngaji terus, tapi ini ngajinya ditambah. Nah, ngajinya ditambah, yaitu ngaji kitab yang memberikan guidance kepada kita, arahan kepada kita bagaimana metode dakwah Rasulullah yang sebenarnya itu seperti apa. Maka di sini bicara tentang fikih sirah, kajian fikih sirah. Nah, itu menjadi sangat penting. Oleh karenanya menjawab tadi, menghadapi misalnya seperti apa yang tanyakan, ya memang harus ada perubahan memahamkan dari umat. Sebelum kita memahamkan umat, kita sendiri harus kita tingkatkan pemahaman kita, maka dengan yaitu ngaji bareng. Nah, nanti masing-masing daerah bisa, ya. Insya Allah para beberapa ulama yang ada di sini sudah ada yang ikut membahas kitab ini, dan nanti itu bisa menjadi bareng-bareng dikaji, yaitu kitab At-Thariqatus Syar'iyyatu li Istinafil Hayatil Islamiyah, itu yaitu metode yang sesuai dengan syariat untuk melanjutkan kehidupan Islam. Jadi di situ menjadi salah satu pemantik diskusi nanti, sehingga tadi bagaimana menghadapi demokrasi, bagaimana kemudian menghadapi atau menjelaskan kepada umat kok bisa tambang-tambang itu hilang, gimana kemudian memilih pemimpin dan lain sebagainya, ya. Nah, di itu menjadi tempat untuk kita belajar bersama, ya. Selain juga menjalin silaturahmi, mungkin yang kita kerjakan sesuatu yang sangat kecil, tapi ingatlah itu bisa saja menjadi wasilah datangnya nasrullah, pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah. Karena wa manasru ila min indillah, tidak ada kemenangan kecuali datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya demikian para alim, mudah-mudahan tamah-tamah yang sebentar ini menjadi pembuka, ya, bagi kita semua untuk semakin lebih bersungguh-sungguh, dan semoga menjadi catatan amal soleh kita yang kelak kita berharap menjadi pemberat kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah, sehingga kita dimasukkan, dikumpulkan di surga Allah yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada yaitu pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.